Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 255 versi resmi telah dirilis di situs Manga Plus. Yap, ada beberapa koreksi dari versi spoiler terjemahan resmi ini. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 255. Check it bro. Pertama, Sukuna dan monster Tengen lebih kuat mana? Yap, chapter 255 ini diawali dengan perdebatan Miguel yang menolak untuk melawan Sukuna. Buat yang tidak tahu, timeline membujuk Miguel ini kemungkinan besar adalah 1 bulan time skip, yaitu sejak Gojo dibangkitkan sampai Gojo memulai pertarungannya dengan Sukuna. Jadi ya, di antara tanggal tersebut, Yuta dan Larue ditugaskan untuk menemui Miguel, kemungkinan atas permintaan Gojo. Sementara Gojo sendiri sedang menyelesaikan carut marut dunia Jujutsu selama dia terpenjara di Prison Realm. Yap, karena bukan Gojo sendiri yang datang untuk mengajak Miguel, maka dengan tegas Miguel menolak ajakan untuk melawan Sukuna, karena Sukuna adalah orang yang berpotensi besar mengalahkan Gojo Satoru. Bahkan meski keadaan Sukuna terluka parah setelah pertarungannya dengan Gojo Satoru, Miguel tetap tidak mau karena hal tersebut masih sangat-sangat beresiko. Yuta dan Larue kemudian membuat perbandingan kalau lebih baik melawan Sukuna daripada melawan monster Tengen segede Godzilla yang berpotensi menghancurkan Jepang, bahkan hingga keluar Jepang. Tapi Miguel tetap kekeh kalau dia lebih baik menghadapi monster Tengen daripada Sukuna. Pada akhirnya Miguel setuju menghadapi Sukuna dengan 2 syarat. Pertama, Sukuna sudah tidak bisa memakai domainnya, serta Gojo dan Yuta sudah kalah dari Sukuna. Yap, dari semua dialog pembuka ini kita bisa membuat kesimpulan kalau Sukuna mode full power dalam kurung mode saat perang Heian lebih kuat dari monster Tengen yang akan dibangkitkan. Yap, kenapa bisa begitu? Alasan pertama adalah Gojo dan Geto mode SMK tidak pernah takut dengan Tengen, bahkan apapun wujud Tengen. Alasan kedua, Kenjaku tidak takut dengan Tengen, tapi dia takut dengan Gojo. Bahkan Kenjaku pernah dimarahi Uraume karena dia tetap berada di dekat mereka. Jawaban Kenjaku sangat simpel, kalau dia tidak berada di dekat Sukuna, maka Gojo akan memburunya. Alasan ketiga, Gojo mengerahkan segalanya tapi belum bisa mencapai level Sukuna, bahkan meski Sukuna tidak masuk ke wujud Heian. Dan alasan terakhir, Miguel lebih takut melawan Sukuna daripada melawan monster Tengen, bahkan jika itu melawan Sukuna dengan cara keroyokan. Padahal Miguel tidak gentar saat Baiwan melawan Gojo. Jadi ya, dari semua alasan tersebut, kemungkinan Sukuna di wujud full power era Heian memang lebih kuat dari Tengen. Bahkan Sukuna sendiri berniat melawan monster Tengen jika dia berhasil menghabisi semua penyihir di Cooling Game. Yap, jika semua penyihir berhasil dihabisi, maka Sukuna sendirilah yang akan menggabungkan Tengen dan dia yang akan melawannya. Ini menunjukkan kalau bencana di perang Heian saat wujud raksasa Sukuna melawan aliansi penyihir memang benar adanya, di mana Sukuna menghabisi pasukan lemah seperti 5 jenderal kekosongan dan juga pasukan Sun, Moon, and Star yang dipimpin Urotakako, serta memukul mundur pasukan kuat seperti skuad penyihir klan AB dan skuad penyihir klan Sugawara. Kedua, seberapa parah keadaan Sukuna? Tentu saja sebelum beneran bertarung dengan Sukuna, Miguel dan Larue mengamati dengan seksama bagaimana keadaan Sukuna sekarang. Tangan kiri bawahnya putus, tangan kanan bawahnya tidak bisa digunakan bertarung, otak domainnya hancur, teknik kutukan pembaliknya melemah, dan yang paling kasihan adalah jantungnya belum sembuh setelah ditikam maki. Yap, ibaratnya Miguel dan Larue seperti melawan ayam sakit-sakitan. Mereka bahkan mengatakan kalau mereka merasa tidak enak dengan para penyihir yang sebelumnya menghajar Sukuna, karena Miguel dan Larue hanya disisakan bagian paling mudah, yaitu menyembelih ayam Sukuna yang sudah sakit-sakitan. Ketiga, Miguel dan Larue versus Sukuna. Ya, benarkah tugas kedua Geto Family ini akan mudah? Jawabannya iya untuk Miguel tapi tidak untuk Larue. Yap, Larue memang sempat menghempaskan Sukuna dengan tangan imajiner dia, tapi Sukuna tanpa segel tangan menebas tangan tersebut hingga hancur, sehingga damage 10% dari tangan tersebut langsung ditransfer ke Larue. Bahkan ada momen Sukuna yang berkali-kali gagal menebas Miguel karena teknik Hakuna Lana merasa marah, di mana dia menyabetkan tebasan melalui kaki. Tentu saja hal ini dengan mudah bisa dihindari Miguel, tapi Larue berusaha keras menggunakan tangannya untuk menyelamatkan diri dari tebasan fatal tersebut. Setelah itu Sukuna fokus melawan Miguel hand to hand karena tebasannya selalu gagal mengenai Miguel.
Tapi ya kebalikan dari Gojo, Sukuna lah yang kena hajar Miguel. Keempat, ikut campur Choso, Yuji, dan Maki. Yap, sayangnya saat Miguel sedang asyik menghajar Sukuna, Choso ikut campur dengan melepaskan laser darah yang mana bisa dihindari Sukuna. Lalu dia melemparkan tebasan ke Choso. Belum selesai, Yuji datang, mendekap dan menekan Sukuna ke tanah. Tapi Sukuna berhasil melepaskan dekapan Yuji. Sukuna menunjukkan pose waspada karena ada 3 lawan di sekitarnya dan ada Choso yang sedang bersembunyi. Dan tiba-tiba slash lengan kiri atas Sukuna ditebas, yang itu artinya Sukuna kehilangan 2 lengan kirinya. Dan pelaku penebasan adalah Maki Zenin. Dia menebas Sukuna sambil menunjukkan ekspresi iblis mengerikan layaknya Toji. Kelima, seberapa kuat Miguel. Ada sedikit flashback saat Gojo mengunjungi Yuta di Afrika. Kemungkinan ini adalah momen di kredit scene Jujutsu Kaisen Movie 0. Di situ Gojo menjelaskan cara kerja teknik Miguel pada Yuta karena Gojo sudah melihat teknik tersebut dengan Six Eyes-nya. Intinya menurut Gojo teknik Miguel akan membuff dirinya dan menerf lawan. Membuff Miguel karena teknik ini memperkuat tubuh dengan irama. Menerf lawan karena hampir semua serangan lawan sulit dilandingkan pada Miguel saat dia mengaktifkan teknik Hakuna Lana. Bahkan Gojo secara terperinci mengatakan kalau dia dan Miguel bertarung tanpa teknik terkutuk alias hanya menggunakan energi kutukan dan penguatan energi kutukan, maka Gojo akan unggul dalam gerakan beruntun, tapi dia akan kalah dalam titik tertentu. Yap, Abdikos ambil keterangan ini dari terjemahan situs resmi. Kalau versi Fan Translate, Gojo akan unggul dalam hal kontinuitas layaknya lari maraton karena dia punya Six Eyes. Sementara Miguel akan unggul di awal karena dia akan langsung all out dalam pertarungan layaknya berlari sprint. Jadi ya, kemungkinan inilah yang terjadi di Movie 0, yaitu Miguel langsung all out di 10 menit pertama. Selebihnya dia dikalahkan Gojo karena Gojo sangat ahli dalam penghematan layaknya lari maraton. Keenam, Black Flash kedua Sukuna. Sesekarat-sekaratnya ayam, tapi itu tetaplah ayam Sukuna. Menyembelihnya tidak akan mudah saat para penyihir unggul. Sukuna ada di momen yang sama seperti Mahito, yaitu situasi menegangkan di mana dia hampir mati dikeroyok Yuji dan Todo. Yap, momen seperti itu memang membuat jantung berdegup kencang, yang itu artinya emosi negatif sedang terpompa dan akhirnya membuat energi kutukan memuncak. Dan Black Flash, yap, Sukuna melandingkan Black Flash kedua. Yang dia incar adalah yang paling membosankan, yaitu Larue. Dengan begini Sukuna sudah melandingkan Black Flash kedua. Jika mengacu pada Gojo, maka disinilah Gojo mengembalikan output kutukan pembaliknya setelah rusak akibat digunakan untuk meregenerasi teknik kutukan setelah domain. Jadi ya, jika output kutukan pembalik Sukuna beneran akan kembali, maka yang pertama akan diregenerasi Sukuna kemungkinan adalah tangan dan jantungnya. Setelah itu baru teknik kutukan secara penuh. Dan terakhir adalah domain expansion. Jadi ya, sepertinya memang Sukuna lah MC di Jujutsu Kaisen dan Dark Ending kemungkinan akan beneran terjadi. Kalau ada waktu, Abdikos ingin membahas bagaimana seandainya Jujutsu Kaisen punya Dark Ending alias bukan happy ending. Jangan lupa subscribe Notakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.